Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat para dosen penguji uji kinerja PPG dalam Jabatan Pendidikan Agama Katolik Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke. Perkenalkan, nama saya Aprilia Andikandena, Guru Pendidikan Agama Katolik SD Negeri Lelu, Kecamatan Rio Timur, Kabupaten Ende, Provinsi NTT, sekaligus mahasiswi PPG dalam Jabatan Pendidikan Agama Katolik pada LPTK Sekolah Tinggi Santo Yakobus Merauke B3 tahun 2025. Pada hari ini, tanggal 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan ujian praktek pembelajaran pada kelas 3 SDN Lelu dengan tema Aku tumbuh dan berkembang dalam kebaikan, materi Aku mampu berbuat baik. Berikut ini video saya. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik-baik saja. Luar biasa. Tetap semangat. Yes, yes, yes. Hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat penuh cinta. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Allah Bapa di surga melihat penuh cinta. Hati-hati gunakan mulutmu. Anak-anak, hari ini hadir semua? Hadir, Bu. Di hari ini Ibu minta Elsin yang pimpin doa ya. Elsin maju sudah. Teman-teman semua berdiri. Dalam Bapa dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, syukur dan pujian kami haturkan kehadiran-Mu atas anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami mohon berkatilah kami ini dan mampukanlah kami untuk melakukan perbuatan baik dalam sesama sebagaimana Engkau yang kehendaki. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa Dalam Bapa dan Roh Kudus. Amin. Salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Nah, anak-anak, materi kita hari ini tentang aku mampu berbuat baik. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik mampu memahami bahwa Tuhan menganugerahkan kemampuan untuk berbuat baik yang harus ditumbuh kembangkan di dalam kehidupan sehari-hari dengan rajin berbuat baik kepada sesama manusia dan ciptaan Tuhan lainnya. Jadi itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, anak-anak, Ibu Ati mau tanya, pernah tidak kalian melihat teman yang mengalami kesulitan? Pernah, Bu. Di mana kalian lihat? Di jalan, di sekolah, Ya, jalan, di sekolah, di mana tadi? Di kampung. Lalu ketika kalian melihat teman yang sedang mengalami kesulitan, apa yang kalian lakukan? bantu, Bantu atau menolong. Lalu ketika kalian sudah membantu, menolong teman yang mengalami kesulitan, kira-kira apa yang kalian rasakan? bangga, Bangga. Apa lagi? senang, Terus? puas. Puas. Ya, kalau kita sudah menolong orang, kita merasa bangga, senang, lalu puas. Nah, akan kita melanjutkan pembelajaran kita. Terlebih dahulu kita akan menyanyikan lagu Arang Samsam. Tahu tak?
depan layar ya. Perhatikan gambar yang ada di depan layar. Yang ada di depan layar ini adalah gambar yang pertama. Anak-anak lihat baik-baik gambar tentang apa, dia buat apa. Sekarang kita lihat ke gambar yang kedua. Nah, perhatikan ke depan gambar yang kedua tentang apa, mereka buat apa. Sudah? Sekarang kita lihat gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga, lihat baik-baik. Itu dia buat apa. Sekarang gambar yang keempat. Gambar yang keempat, lihat ke depan. Dia buat apa? Ada berapa orang? Dia buat apa? Lalu gambar yang kelima, gambar tentang apa? Dan gambar yang keenam, gambar tentang apa? Sudah lihat semua? Sudah. Kalau sudah lihat semua, sekarang Ibu Afi mau tanya. Di gambar yang pertama tadi tuh, apa yang dilakukan oleh anak pada gambar tersebut? Tentang apa? Membuang sampah. Ya, membuang sampah di sungai. Lalu, apa yang menyebabkan anak tersebut membuang sampah di sungai? Kira-kira apa yang menyebabkan tiba-tiba dia datang buang sampah di sungai? Siapa yang tahu jawab? Iya. Dia malas. Lalu ada lagi yang lain? Jadi dia malas, lalu kurangnya kesadaran untuk membuang sampah. Lalu kemudian apa akibat bagi lingkungan dari tindakan yang dilakukan oleh anak pada gambar pertama? Ya, lingkungan menjadi kotor. Lingkungan apa yang menjadi kotor? Sungai menjadi kotor. Sekarang kita lihat di gambar yang kedua. Apa yang dilakukan oleh anak pada gambar yang kedua? Terus menyiram bunga. Mengapa lingkungan menjadi bersih? Karena siapa yang tahu? Elsie? Iya, karena mereka menyapu atau membersihkan ya. Lalu, apa yang dilakukan oleh anak pada gambar 3? Menjatuhkan pot. Kalau menjatuhkan pot, lalu kemudian apa lagi yang dilakukan? Mencabut bunga. Kalau sudah dicabut, bunga mati atau hidup? Mati. Sekarang kita lihat di gambar yang keempat. Gambar yang keempat itu tentang apa? Ya, menanam bunga. Lalu kemudian gambar yang kelima? Membantu teman. Gambar yang keenam? Mereka sedang berkelahi. Sekarang gambar yang keenam, perbuatan baik atau buruk itu? Perbuatan yang buruk. Nah, anak-anak, apa saja perbuatan baik yang pernah kamu lakukan di sekolah? Menyapu kelas. Saya itu masih banyak lagi perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan ya. Lalu, apa yang kalian rasakan ketika kalian sudah melakukan perbuatan-perbuatan baik tersebut? Nah, apa lagi? Apa lagi? Puas. Jadi kita merasa bangga, puas, dan senang ketika kita sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Tepuk tangan untuk kita semua dulu.
selalu melakukan perbuatan yang baik. Dengan melakukan perbuatan baik, kita akan menjadi pribadi yang menyenangkan bagi orang lain. Nah, anak-anak, sekarang Ibu minta kita buka kitab suci Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 12 ayat 9 sampai dengan 12. Sudah buka semua? Sudah, Ibu. Tentang apa? Nasihat untuk hidup dalam kasih. Ya. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Kita sama-sama baca ya. Jaga kasih itu, jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah Kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. jangan dan hayangilah Tuhan. Bersukacitalah dalam harapan, sabarlah dalam kesusahan, bertekunlah dalam doa. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu akan memberikan lembar kerja ini. Nanti anak-anak menjawab pertanyaan di sini. Di sini ada 4 pertanyaan. Baca baik-baik, lalu jawab. Kerjakan dalam kelompok. Diskusi ya. Tulis nama kelompok, ketua, sekretaris, anggota. Siapa yang tulis? Nah, tulis sudah. Sekretaris yang tulis ya. Isi jawabannya ya. Hasil diskusi kelompok 1. Selamat pagi teman-teman. Pagi juga. Saya akan melaporkan hasil diskusi kami kelompok 1. Yang pertama, apa isi nasihat Santo Paulus? Jawab, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Yang kedua, apa akibat jika kita melakukan perbuatan yang buruk? Jawab, orang lain tidak percaya lagi, orang tidak mau berteman. Yang ketiga, bagaimana perasaanmu saat melakukan perbuatan yang baik? Jawab, senang, bangga, dan puas. Yang keempat, tulis
3 contoh perbuatan baik yang Anda lakukan di sekolah. Jawab. Memberikan ballpoint kepada teman yang tidak punya, membersihkan ruang kelas, menyiram bunga. Oke. Demikian hasil diskusi kelompok 1. Kita kasih tepuk hebat untuk kelompok 1. Kamu hebat, saya hebat, semua hebat, keren. Oke, silakan duduk. Saya akan melaporkan hasil diskusi kelompok 2. Nomor 1, apa isi nasihat Santo Paulus? Jawab. Hendaklah kasih itu jangan. Kami akan melaporkan hasil diskusi kelompok 3. Nomor 1, apa isi nasihat Santo Paulus? Jawab. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Silakan duduk. Baik anak-anak, jadi masing-masing kelompok sudah melaporkan hasil diskusi. Jadi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Hasil diskusi yang dilaporkan tadi semuanya baik ya. Jadi kasih WO, Kasih B, kasih O, kasih E, wow, wow, wow. Oke, terima kasih. Nah anak-anak, dari hasil diskusi yang sudah anak-anak laporkan tadi, Tuhan memberi kita kemampuan untuk melakukan perbuatan yang Baik. Perbuatan baik dapat kita lakukan sendiri, lalu bersama teman-teman, atau bersama dengan anggota keluarga di rumah. Nah, Tuhan menghendaki kita agar kita menggunakan semua kemampuan kita untuk melakukan perbuatan yang baik. Lalu, semakin rajin kita berbuat baik, hidup kita itu akan semakin diberkati oleh Tuhan. Anak-anak, untuk materi kita hari ini ada beberapa penegasan, yaitu membersihkan sampah yang berserakan, menanam pohon untuk penghijauan, lalu kemudian ada memberi makan untuk hewan, adalah contoh dari perbuatan-perbuatan baik. Nah, setiap perbuatan baik bermanfaat untuk kehidupan. Jadi Tuhan memberi kita kemampuan untuk berbuat baik, dan Tuhan menghendaki agar kita semua menggunakan seluruh kemampuan kita untuk berbuat hal-hal yang baik. Dan berbuat baik berarti kita melaksanakan perintah Tuhan. Semakin rajin kita berbuat baik, maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Dan berbuat baik berarti kita melaksanakan perintah Tuhan. Semakin rajin kita berbuat baik, maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Nah anak-anak, sekarang Ibu akan membagikan lembaran evaluasi yang perlu anak-anak kerjakan ya.
mendapatkan lembaran soalnya toh? Nah, sekarang anak-anak mulai mengerjakan soal-soalnya. Baca baik-baik dan kerjakan. Tulis nama. Kerja masing-masing ya. Lembar jawaban yang ada di tangan anak-anak dikumpulkan ke depan Nah, sudah. Silakan duduk kembali di kursi masing-masing. Selanjutnya, Ibu akan membagikan lembaran refleksi yang perlu dibacakan oleh anak-anak, dan nanti dari pertanyaan refleksi ini anak-anak memberi tanda centang pada kolom yang sudah disediakan
Sudah? Sudah, Ibu. Kalau sudah, kumpul kembali lembaran refleksi. Baik anak-anak, untuk tugas kita minggu depan, anak-anak menuliskan kembali nasihat dari Rasul Paulus ya. Buka kembali kitab suci Roma bab 12 ayat 9 sampai 12. Nanti dikerjakan di rumah. Nah, untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, baik anak-anak, senang tidak pembelajaran hari ini? Kasih tepuk mantap. Nah, anak-anak, pembelajaran kita hari ini sampai di sini dulu ya. Jangan lupa yang tadi sudah dijelaskan, dipelajari kembali di rumah, ya. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan doa. Ibu minta adik Julia untuk pimpin kita dalam doa. Demi Kristus Tuhan yang sayang kami. Amin. Dalam nama Bapa, Terima kasih untuk adik Julia yang sudah memimpin kita dalam doa. siap beri salam. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, teman-teman. Selamat pagi, selamat beristirahat. Selamat